Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, kita lanjut pada tema yang kedua, yaitu mengenal nama-nama Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Di antaranya, cara mengenal Allah adalah melalui pengamatan terhadap ciptaannya, kitab suci Al-Quran, juga melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak, bila kita perhatikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ternyata Allah mempunyai nama-nama indah yang semuanya itu mengacu kepada sifat-sifat Allah. Nah, nama-nama Allah yang indah ini disebut Asmaul Husna. Perlu kamu ketahui, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Yunus ayat 56. Setiap kematian kehendak atas izin Allah. Manusia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidupnya selalu dalam kesehatan dan panjang umur. Untuk itu, sebagai hamba Allah, kita harus mempersiapkan diri dengan bekal amal sholih dan juga keimanan yang kuat, sehingga ketika suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan beriman dan beramal sholih. Nah, yang kedua, Asmaul Husna adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Maksudnya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup dan mati manusia ada dalam kekuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran surat Al-Mu'min ayat 68. Nah, banyak sekali kejadian yang berada di sekitar kita.
yang menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menghidupkan, seperti contohnya orang yang sedang mengalami sakit berat. Kan tetapi Allah berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, kita sering sekali melihat orang yang tidak sakit, bahkan keadaannya dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Nah, banyak juga kisah yang mengharukan yang menunjukkan bahwa Allah dapat menghidupkan manusia meskipun sudah mengalami penderitaan. Nah, sebagai anak muslim, wajib mengimani kehendakan Allah dengan memperbaiki sikap baik, perbuatan maupun ucapan. Selain itu juga kita harus memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah sehingga kelak hidup kita akan menjadi bahagia. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang artinya yang maha mandiri. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat kedua. Allah yang mengatur segala kebutuhan makhluknya. Dia yang mengurus makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang mengatur makhluknya, segala yang ada di alam ini. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan berarti karena Allah membutuhkan bantuan, akan tetapi hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas malaikat dan semua makhluk sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. Dialah satu-satunya yang wajib kita sembah. Tidak ada zat yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nah, sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Tidak ada sesembahan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa beribadah hanya demi kepada Allah dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menggantungkan persoalan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan sebaliknya, jika kita menggantungkan persoalan kita kepada makhluk Allah, maka Allah akan menjauh dari kita. Dan perbuatan mengabdi kepada selain Allah dinamakan musyrik. Nah, anak-anak, apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Tentu anak Soli menjawab, ya. Untuk itu, marilah kita mengamalkan Asmaul Husna. Cara mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. 1. Al-Mumit. Cara mengamalkannya yang pertama adalah mentaati perintah Allah seperti rajin sholat, mentaati perintah orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Hayyu. Cara mengamalkannya adalah yang pertama, memelihara diri sendiri seperti olahraga, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya.
2. Memelihara hidup orang lain seperti bersedekah. 3. Al-Qayyum. Cara mengamalkannya, yang pertama adalah merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mengambil makan dengan sendiri. 4. Al-Ahad. Cara mengamalkannya adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, itulah cara kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anakku yang solih dan solihah, berikut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, Allah memiliki Asmaul Husna berjumlah ... Yang kedua, Allah Maha mematikan. Dalam Asmaul Husna adalah ini di sini dalam Arabnya ya, Asmaul Husnanya apa. Yang ketiga, Allah akan hidup selamanya walaupun sampai kiamat nanti, karena Allah bersifat ... Yang keempat, Qul huwallahu ahad. Ayat di samping menjelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna ... Yang kelima, tuliskan ayat Al-Quran bahwa Allah bersifat Al-Qayyum beserta artinya. Nah, anakku yang solih dan solihah, silahkan jawab dari 5 pertanyaan di bawah ini. Jangan lupa ditulis ya soalnya di buku tulis kalian. Kemudian kalian jawab. Setelah itu kirim ya hasil tugas kalian di Google Classroom. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Guru sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.